Hari ini kita masuk pada perkuliahan penalaran hukum. Yang akan kita bahas hari ini adalah ada dua hal. Yang pertama adalah di manakah letak penalaran hukum di dalam sistematika ilmu hukum. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas nanti adalah apa tujuan dari mempelajari penalaran hukum. Nah, sebelum itu ada literatur yang bisa saudara pergunakan. Yang pertama adalah buku dari Brookings yang telah diterjemahkan oleh Aris Sidarta. Judulnya adalah Refleksi tentang Hukum, Pengertian-pengertian dasar dalam teori hukum. Di dalam buku Refleksi tentang Hukum ini nanti saudara akan mendapatkan materi kita tentang bahasa hukum yang nanti akan dipelajari pada sesi-sesi berikutnya. Di dalam buku ini nanti Aris Sidarta menjelaskan bahwa bahasa hukum itu berbeda dengan bahasa sehari-hari yang disebut juga sebagai bahasa informatif. Nah, apa perbedaan itu nanti kita akan dapatkan pada materi-materi kita berikutnya. Yang lain yang bisa saudara pelajari adalah buku tentang argumentasi hukum yang ditulis oleh Philippus Mandiri Hajun. Nah, buku ini akan banyak digunakan. Di dalam buku ini juga terdapat contoh-contoh, yaitu sudah diberikan kasus, kemudian diberikan contoh membuat legal opinion-nya. Nah, ini juga bisa saudara pelajari. Kemudian ada buku juga Legal Opinion, Aktualisasi Teoritis dan Empirisme, ditulis oleh Abraham Amos. Ini juga bisa sebagai pembanding yang bisa saudara baca. Dan kemudian ada buku Logika Dasar, Tradisional, Simbolik, dan Induktif yang ditulis oleh F.G. Sukadio. Di sini adalah membahas mengenai logika dan kemudian bagaimana pola-pola ketika saudara menggunakan argumentasi logika. Nah, buku-buku ini yang bisa menjadi bahan untuk saudara baca. Kita sekarang akan mengulang sedikit bahwa penalaran hukum, legal reasoning, legal argumentation yang lalu sudah saudara pelajari. Ada perbedaan antara reasoning dengan argumen. Argumen di dalam bukunya Philippus dikatakan sebagai rangkaian nalar, trains of reasoning, yang menunjuk pada interaksi manusia, human interaction, yang berkaitan dengan forum argumentasi, misalnya pengadilan, temu ilmiah, kongres. Pengertian penalaran hukum yang lalu sudah saudara dapatkan, oleh karena itu sekarang kita ulang kembali apa perbedaan antara reasoning dengan argumen. Reasoning dalam arti luas menunjuk pada proses psikologi yang terdiri atas ide, keyakinan, dugaan yang berupa rasa, feeling, dan emosi. Sedangkan dalam arti sempit, reasoning menunjuk pada argumen yang terdiri atas alasan-alasan. Reasoning yang dimaksudkan sebagai justifikasi atas sebuah keputusan yang disebut juga berkaitan dengan pemberian alasan atau giving reason. Dengan demikian, reasoning dalam arti sempit adalah sama dengan argumen. Kita masuk sekarang materi kita yang pertama, di manakah letak penalaran hukum di dalam sistematika ilmu hukum. Artinya materi ini penting untuk kita pelajari agar saudara mengetahui apa sesungguhnya yang akan kita pelajari di dalam materi kita. Kalau saudara ingat, di dalam sistematika ilmu hukum ada 4 lapisan ilmu hukum, yaitu yang pertama pada tataran paling tinggi adalah filsafat hukum. Kemudian lapisan kedua adalah teori hukum, lapisan ketiga adalah dogmatik hukum, dan yang terakhir adalah praktek hukum. 4 lapisan ini secara keseluruhan saudara memang mempelajari di S1, tetapi bagian terbesar yang saudara pelajari adalah dogmatik hukum, yang seringkali di dalam literatur juga disebut sebagai ilmu hukum di dalam arti sempit. Sedangkan yang 4 lapisan ini kita sebut sebagai ilmu hukum dalam arti luas. Untuk filsafat hukum, saudara juga memperolehnya pada mata kuliah saudara S1, meskipun hanya 4 SKS. Kemudian teori hukum, saudara juga mempelajarinya meskipun tersebar di dalam berbagai mata kuliah. Misalnya, pada hukum pidana, saudara mempelajari juga ada yang disebut teori-teori
pemidanaan. Lalu kemudian pada mata kuliah yang lain, saudara juga mempelajari atau tersisip beberapa teori. Misalnya pada hukum agraria, lalu saudara juga mengenal adanya teori-teori yang dikaitkan dengan hukum tanah. Atau pada ilmu negara misalnya, saudara juga mempelajari adanya teori-teori pembentukan negara dan lain sebagainya. Jadi teori hukum juga saudara pelajari. Nah, kemudian dogmatik hukum, ini yang dikatakan bahwa dogmatik hukum ini adalah bagian terbesar yang kita pelajari selama S1. Dari 140 sekian SKS yang saudara pelajari selama studi S1, maka ada banyak dogmatik hukum yang dipelajari. Artinya apa? Mungkin saudara masih ingat bahwa ketika dulu belajar pengantar ilmu hukum, lalu dijelaskan bahwa dogmatik hukum itu mempunyai arti yang pertama, bahwa dogmatik hukum itu selalu berkarakter normatif. Dan yang kedua, dogmatik hukum itu logis. Dogmatik hukum berkarakter normatif artinya dia pasti akan menunjuk kepada hukum positif, yaitu hukum yang berlaku. Nah, dengan demikian kalau kita ambil dari mata kuliah kita, maka sebagian besar mata kuliah yang saudara pelajari adalah berbicara hukum positif. Misalnya, mata kuliah hukum agraria, maka di dalam 4 SKS itu ada banyak hal tentang hukum positif, tentang undang-undang pokok agraria. Berikut ketentuan pelaksanaannya yang saudara pelajari. Pada mata kuliah hukum perburuhan misalnya, maka juga saudara akan belajar tentang undang-undang ketenagakerjaan. Berikut dengan ketentuan-ketentuan terkait yang berlaku. Belajar tentang surat berharga, hukum surat berharga misalnya, maka saudara juga akan belajar tentang hukum positif. Apa itu pengaturan bilet giro, bagaimana pengaturan cek, wesel, dan seterusnya. Demikian pula misalnya belajar hukum jaminan, maka juga akan belajar hukum positif. Belajar tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang jaminan. Meskipun memang di berbagai mata kuliah ini pasti akan ada tersisip teori, asas, dan lain-lain, tetapi bagian terbesarnya adalah hukum positif. Nah, kemudian tadi dikatakan dogmatik hukum itu punya 2 karakter. Yang pertama, dia selalu normatif, menunjuk pada hukum positif. Yang kedua adalah logis. Artinya, belajar dogmatik hukum itu selalu pola pikirnya adalah deduktif. Kalau deduktif berarti berangkat dari hal yang umum menuju ke hal yang khusus. Berangkat dari hal yang umum artinya berangkat dari ketentuan perundang-undangan. Berangkat dari hukum positif. Oleh karena itu tadi dogmatik hukum selalu berkarakter normatif, menunjuk hukum positif. Pola pikirnya adalah berangkat atau berawal dari hukum positif, lalu kemudian ditarik kepada hal yang bersifat khusus, yaitu pada fakta. Nah, fakta itu bisa berupa kejadian, bisa berupa keadaan, atau bisa pula berupa sebuah peristiwa. Jadi artinya, kalau kemudian menghadapi suatu persoalan fakta, maka bagaimana mengurainya harus berangkat dari bagaimana norma itu mengatur. Nah, kemudian pada tataran yang terakhir adalah praktek hukum. Praktek hukum itu mengandung 3 bagian. Yang pertama adalah pembentukan hukum. Ini juga saudara peroleh, ada mata kuliah saudara tentang pembentukan hukum. Lalu ada penerapan hukum. Penerapan hukum ini pada berbagai mata kuliah saudara yang sudah semester atas, misalnya tadi pada mata kuliah hukum jaminan. Setelah saudara belajar hukum positif, saudara disodorin kasus untuk saudara bagaimana menyelesaikan, menerapkan hukumnya. Dan kemudian juga ada penegakan hukum. Penegakan hukum ini antara lain misalnya saudara belajar pada mata kuliah saudara PLKH. Bagaimana saudara menyusun gugatan, jawaban, replik, duplik, pembelaan, tuntutan, dan seterusnya. Nah, jadi ada 3 bagian di dalam praktek hukum, yaitu tadi pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakan hukum. Nah, dengan demikian tadi piramida ilmu hukum, yaitu filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum, dan praktek hukum, secara keseluruhan di dalam S1 saudara pelajari, tapi bagian terbesarnya adalah dogmatik hukum. Oleh karena itu lalu
Profesor Philippus Mandiri-Harjon pernah mengatakan bahwa belajar S1 saudara belum menguasai ilmu hukum secara keseluruhan, tapi bagian terbesar yang saudara kuasai adalah ilmu hukum dalam arti sempit. Sehingga dengan demikian ketika saudara lulus, saudara disebut sarjana hukum, bukan sarjana ilmu hukum. Tapi ketika nanti saudara lulus S3, maka saudara akan disebut sebagai doktor ilmu hukum. Nah, dari 4 lapisan ilmu hukum ini tadi, di mana letak penalaran hukum? Atau apa yang akan kita pelajari di dalam penalaran hukum? Nah, ternyata di dalam buku literatur dikatakan bahwa belajar penalaran hukum letaknya bukan pada hukum positif. Artinya kita sepanjang kuliah kita nanti bukan belajar hukum positif, tetapi letaknya adalah pada teori hukum. Nah, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan penalaran hukum ini? Legal reasoning atau legal argumentation atau argumentasi hukum di dalam buku yang ditulis oleh Philippus dikatakan adalah merupakan suatu keterampilan hukum yang Philippus menyebut dengan arts atau skill based on knowledge. Yaitu apa? Suatu keterampilan ilmiah untuk memecahkan persoalan hukum agar dapat menguasai praktek hukum. Nah, kenapa demikian? Karena dalam bukunya Philippus mengatakan bahwa ketika kita menguasai dogmatik hukum, kita menguasai hukum positif, maka tidak serta-merta kita juga menguasai praktek hukum. Ketika kita sudah menguasai hukum positif, untuk bisa menguasai praktek hukum dibutuhkan keterampilan hukum yang tadi disebut sebagai arts atau keterampilan ilmiah yang dipergunakan untuk memecahkan persoalan hukum agar dapat menguasai praktek hukum. Contohnya apa? Contoh yang seringkali diberikan ketika saudara menghadapi suatu persoalan hukum, misalnya kadang-kadang dikatakan contoh persoalan hukum adalah misalnya tentang perceraian. Kalau kita berbicara perceraian, maka cukup satu ketentuan undang-undang yang harus kita pelajari, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Tetapi apakah dengan saudara menguasai Undang-Undang Perkawinan yang saudara sudah dapatkan dalam mata kuliah saudara hukum perdata, dengan demikian saudara bisa langsung memecahkan persoalan perceraian? Misalnya, datang kepada saudara seorang laki-laki yang mengatakan bahwa dirinya sudah kawin dengan seorang perempuan. Lalu kemudian laki-laki ini mengatakan saat ini dia ingin bercerai dari istrinya. Apa yang saudara perlukan dari si laki-laki ini untuk kemudian saudara bisa mengatakan iya, bisa dilakukan perceraian ataukah tidak? Nah, tentu fakta-fakta yang disodorkan, ada banyak fakta yang kadang-kadang bukan merupakan fakta hukum. Misalnya, oh laki-laki ini muda, laki-laki ini sehat, laki-laki ini kaya raya, mempunyai 5 rumah, mempunyai 5 apartemen, mempunyai 5 mobil, dan lain-lain. Sedangkan si perempuan juga cantik, muda, kaya raya juga. Nah, itu adalah fakta. Lalu apa yang saudara perlukan? Apakah dengan data itu sudah cukup? Maka ada banyak hal yang mungkin harus saudara tanyakan. Tetapi satu hal yang paling penting ketika saudara mengatakan orang ini ingin bercerai, apa yang harus dicari pertama kali? Ya tentu untuk bisa dilakukan perceraian harus ada perkawinan. Maka data utama yang harus saudara cari adalah adakah perkawinan di antara mereka. Lalu tentu saudara harus menanyakan kalau ada tidaknya perkawinan, berarti saudara kembali kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, perkawinan itu baru dianggap ada kalau 1. Dilakukan menurut hukum agamanya atau kepercayaannya, dan yang kedua harus dicatatkan. Nah, maka jadi pertanyaan pertama adalah apakah si laki-laki tadi mempunyai akte perkawinan ataukah mempunyai surat kawin atau surat nikah. Nah, untuk apa akte perkawinan ini harus ditanyakan terlebih dahulu? 1, untuk menentukan ada tidaknya perkawinan itu. Karena kalau perkawinan itu hanya dilangsungkan menurut hukum agamanya atau kepercayaannya, tetapi tidak didaftarkan, berarti di dalam hukum kita belum terjadi perkawinan.
Jadi akte perkawinan itu harus ditanyakan terlebih dahulu. Yang kedua juga akte perkawinan atau surat nikah itu akan menentukan kemana gugatan ini harus diajukan. Barulah kemudian pada persoalan-persoalan berikutnya, apakah mereka mempunyai anak untuk menentukan hak asuh, apakah mereka mempunyai harta yang akan dibagi, apakah ada perjanjian kawin, dan seterusnya. Nah, tetapi persoalan ini tidak mudah karena kadang-kadang saudara terbawa pada fakta-fakta, tidak menanyakan terlebih dahulu akte perkawinan, tetapi menanyakan hal-hal yang lain. Demikian pula bila mana ternyata mereka mengatakan tidak punya akte perkawinan, lalu bagaimana? Apakah dibutuhkan perceraian? Nah, di dalam penalaran hukum ini kita tidak akan belajar hukum positif. Artinya, saya tidak akan menjelaskan lagi bagaimana prosedur perkawinan, bagaimana tata cara perceraian. Tidak. Tetapi yang akan kita pelajari adalah pola pikir saudara. Ketika saudara disodori sebuah persoalan, bagaimana saudara berpikir, bagaimana saudara kemudian bisa berargumentasi dan menuangkannya. Apa yang harus saudara analisis ketika diberikan masalah. Nah, itulah yang dimaksud dengan keterampilan hukum. Nah, teori tentang keterampilan hukum ini Philippus Sadi mengatakan kalau ada tadi 4 bagian di dalam ilmu hukum, maka keterampilan hukum ini letaknya adalah pada teori hukum, bentuknya adalah berupa keterampilan hukum. Jadi kita tidak akan belajar hukum positif dan kita juga tidak masuk kepada praktek hukum. Berikutnya sekarang kita masuk pada pokok bahasan kita yang kedua, apa tujuan mempelajari penalaran hukum. Ada 2 tujuan yang hendak kita pelajari di dalam penalaran hukum. Yang pertama adalah belajar penalaran hukum itu untuk memperoleh atau mencapai kepastian hukum, dan yang kedua adalah untuk memperoleh keadilan. Nah, kepastian hukum tidak sama dengan putusan yang berkekuatan hukum pasti. Kalau putusan yang berkekuatan hukum pasti, maka saudara merujuk pada putusan pengadilan yang sudah inkrah. Tetapi yang kita pelajari sekarang ini adalah tujuan mempelajari penalaran hukum agar saudara dapat memberikan kepastian hukum. Artinya apa? Saudara dapat menganalisis sebuah persoalan dan sampai pada kesimpulan saudara ini akan didukung oleh argumentasi hukum yang layak. Oleh karena itu bisa saja terjadi simpulan yang saudara berikan akan berbeda dengan simpulan yang diberikan oleh pihak lain. Kenapa? Karena dukungan argumentasinya berbeda, dukungan alat buktinya berbeda. Oleh karena itu nanti pada model-model argumentasi hukum kita akan mengenal ada model pro dan kontra. Nah, kalau model pro dan kontra berarti pendapat atau argumentasi yang satu bisa berbeda dengan argumentasi yang lain. Itu yang dimaksud dengan kepastian hukum. Sedangkan untuk memperoleh keadilan, nanti saudara bisa pelajari kembali pada mata kuliah saudara pengantar ilmu hukum yang lalu, bahwa keadilan itu ada yang dikaitkan dengan moral dan ada keadilan yang tidak berkait dengan moral. Nah, itu adalah beberapa materi yang telah kita bahas hari ini. Terima kasih.